Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Duningrum. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya, yaitu mengenai tugas besar 2 dari manajemen pemasaran. Baik, untuk mengenai tugas besar ini, saya mengambil perusahaan dari Bumame Farmasi. Untuk Bumame Farmasi ini, yaitu adalah perusahaan penyedia jasa tes COVID-19 yang berstandar internasional dalam mendukung penanggulangan pandemi dan penyebaran virus COVID-19. Perusahaan ini terdiri dari 13 cabang, diantaranya ada 12 cabang di Jabodetabek dan 1 cabang di Bandung. Untuk penyediaan pelayanan jasa swab test di Bumame terdiri dari drive-thru swab test, walk-in swab test, dan home service ataupun wedding ataupun corporate web test. Untuk drive-thru swab test yaitu pelayanan jasa tes di dalam kendaraan di mana pasien tetap berada dalam kendaraan lalu melakukan swab test dan pembayaran yang sama sekali tidak turun dari kendaraan tersebut. Untuk walk-in swab test yaitu dengan datang langsung ke klinik kami dengan tidak menggunakan kendaraan dan mengantri secara langsung di klinik kami. Untuk home service, corporate, dan wedding swab test di mana kami dari perusahaan Bumame Farmasi datang langsung ke rumah klien ataupun datang ke kantor ataupun ke acara dan event pernikahan ataupun di hotel dengan melakukan swab testnya itu di lokasi tersebut. Untuk selanjutnya, adapun produk ataupun jasa yang ada di Bumame yaitu antaranya swab test PCR COVID-19, swab antigen premium abot, dan juga swab antigen reguler. Dan yang terakhir yaitu tes serologi antibodi. Di Bumame sendiri hanya ada tes yang diantara ini. Untuk PCR swab test sendiri hasilnya itu keluar di 16 jam ataupun paling tercepat 10 jam. Untuk antigen sendiri keluar hasilnya sekitar kurang lebih 30 menit setelah swab. Untuk tes serologi antibodi, hasil keluarnya 24 jam kurang lebih. Untuk tes serologi ini diberlakukan untuk setelah vaksin dilakukan, yaitu dengan menguji tes imun kita. Untuk yang selanjutnya, analis segmenting, targeting, positioning, dan bauran pemasaran. Di PT Bumame ini untuk market segmentation-nya terdiri dari segmen di customer market, yaitu ada pun yang terbagi dari geographic segmentation, ada juga demographic segmentation, dan juga psychographic segmentation dan behavioral segmentation. Dan yang selanjutnya itu ada segmenting business market, yaitu perusahaan ataupun individual yang sering melakukan perjalanan bisnis. Karena swab test di Bumame ini hasil bisa berupa surat keterangan negatif ataupun positif, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk seseorang yang melakukan perjalanan udara ataupun darat. Jadi untuk segmenting business market ini sangat diperuntukkan untuk individual yang sering melakukan perjalanan bisnis. Dan yang selanjutnya itu segmen pasar bisnis, di mana perusahaan telah melakukan pendekatan personal dengan menggunakan sales secara langsung ke konsumen. Misalkan seperti yang datang langsung ke klinik kami dengan meminta apa saja yang ada di Bumame untuk pelayanan dan jasanya, dan itu langsung dijelaskan oleh staf kami, staf Bumame. Untuk yang selanjutnya itu dengan social media marketing, di mana kita bisa mengendorse public figure
yang mana akan diberikan potongan harga ataupun secara free dengan dia mempromosikan di media sosial mereka. Dan dengan seperti itu di zaman sekarang yang banyak menggunakan sosial media itu sangat membantu dalam hal pemasaran. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan faktor situasional, di mana segmennya lebih ke kondisi waktu, di mana ada high season seperti setelah Lebaran Idul Fitri. PT Bumi ini lebih ramai ketika ada sesuatu kondisi waktu di mana seperti setelah Lebaran, orang yang setelah bepergian akan sangat membutuhkan untuk tes swab ini karena itu merupakan suatu keharusan di zaman sekarang sedang pandemi ini, di mana perusahaan menginginkan untuk karyawannya memiliki surat hasil negatif setelah libur panjang yang mana karyawan tersebut melakukan mudik. Dan untuk yang ketiga yaitu segmenting international market. Untuk PT Bumame ini belum sama sekali mempunyai segmen pasar internasional untuk saat ini. Untuk selanjutnya, untuk market targeting. Di PT Bumame ini sangat untuk mentargetkan orang-orang di kelas middle atau sampai ke atas. Jadi orang-orang dengan pendapatan menengah sampai ke atas. Karena harga dari Bumame tes sendiri berkisaran antara 200.000 sampai 1 juta lebih. Maka dari itu ditargetkan dari kelas menengah ke atas karena kelas ini sangat rentan terhadap penggunaan tes swab ini, seperti untuk kebutuhan perjalanan bisnis ataupun untuk persyaratan meeting ataupun untuk pengecekan rutin ataupun untuk syarat traveling. Dan yang selanjutnya yaitu positioning. Untuk perusahaan Bumame ini memposisikan dirinya sebagai perusahaan tes COVID-19 tercepat hasilnya dan akurat tentunya. Selain itu, perusahaan ini pun terverifikasi oleh Kemenkes dan WHO. Dan selanjutnya itu laboratorium Bumame sendiri juga sudah tersertifikasi ISO 13485 manajemen kualitas perangkat media. Jadi PT Bumame ini memiliki lab sendiri yang sudah bersertifikasi ISO dan juga serta terakreditasi dan terdaftar sebagai lab PCR COVID-19 di Kemenkes Indonesia. Serta mesin labnya sendiri didukung dengan teknologi US, Jerman, dan Korea Selatan yang sesuai dengan ketentuan WHO dan berstandarisasi biosafety level 2 dengan kapasitas besar. Jadi dengan hal ini, PT Bumame menempatkan dirinya dalam pemasaran ini, di mana hasil dari swab test ini berupa surat keterangan tes yang bisa digunakan untuk perjalanan udara, karena untuk persyaratannya kami sudah terdaftar atau terakreditasi di Kemenkes dan WHO. Yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu 4P. Produk, price, place, dan juga promotion. Untuk strategi Bumame sendiri terfokus pada yang pertama produknya sendiri memiliki yang tadi itu ada 4, tes PCR, tes antigen premium abot, antigen reguler, dan tes serologi. Untuk tes PCR COVID-19, alat ini dibuat dari Korea sendiri dan hasilnya di-running di lab Bumame sendiri dengan hasil kurang lebih 10 hingga 16 jam setelah swab, dan akan diberikan berupa surat hasil keterangan dari Bumame bahwa pasien tersebut negatif ataupun positif. Dan untuk yang selanjutnya itu ada antigen abot.
antigen Abbott ini yaitu satu dari 2 merek antigen yang direkomendasikan oleh WHO yang hasilnya kurang lebih 30 menit. Dan sama dengan PCR juga mendapatkan surat keterangannya juga. Untuk self test antigen reguler sama dengan premium Abbott, hanya saja produk ini hanya tes lulus uji validasi dari Kemenkes dan memenuhi kriteria sebagaimana yaitu memiliki sensitivitas 80% dan spesifitas 97%. Tapi untuk swab test antigen ini tidak diperuntukkan untuk yang melakukan perjalanan udara. Dan yang selanjutnya yaitu tes serologi antibodi, di mana ini adalah tes pengecekan imun, di mana setelah kita melakukan vaksin bisa melakukan tes serologi ini. Dan untuk jasa pelayanan di Bumame sendiri terdapat dari drive-thru swab test, walk-in swab test, dan corporate ataupun home service swab test. Untuk drive-thru sendiri, klien datang langsung ke Bumame dengan kendaraan dan melakukan swab test di dalam kendaraan sendiri tanpa harus turun dari kendaraan. Untuk walk-in swab testnya sendiri, klien datang ke Bumame tanpa kendaraan dan mengantri sesuai dengan orang-orang yang ada di klinik tersebut. Dan yang selanjutnya itu home service, corporate, dan wedding swab test. Untuk hal ini, Bumame mengadakan klien bisa membooking ke Bumame untuk melaksanakan swab di rumah klien sendiri ataupun di kantor klien itu ataupun di event-event dan hotel klien tersebut. Untuk ini Bumame bisa menyediakan link untuk pendaftaran klien kepada Bumame. Untuk yang selanjutnya yaitu price. Untuk harganya sendiri dari alatnya sendiri dan sudah termasuk jasa pelayanannya, yaitu ada swab test PCR COVID-19, yaitu untuk yang 16 jam dihargai 869.000, untuk yang 10 jam dihargai 990.000. Dan untuk antigen Abbott Premium dihargai 242.000 dan untuk antigen reguler dihargai 192.500. Untuk tes serologi antibodi dihargai 328.900. Dari berbagai harga ini bisa memilih di mana ada yang termahal dan ada yang termurah. Semua bisa dilakukan tes dan hampir sama untuk keakuratannya. Untuk yang selanjutnya yaitu place. Untuk lokasi ini, lokasi klinik PT Bumame terdiri dari 13 cabang, diantaranya ada 12 cabang di Jabodetabek dan 1 di Bandung. Untuk operasionalnya sendiri, PT Bumame Farmasi buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, yang dimulai dari jam 8 sampai jam 19.00, dan untuk khusus cabang di Cideng, Jakarta, yaitu 24 jam. Sedangkan untuk home service atau corporate ataupun wedding, hanya dari jam 8 sampai jam 17.00 setiap harinya. Untuk promotion sendiri, PT Bumame menggunakan berbagai cara, yaitu seperti advertising, di mana menggunakan sosial media sebagai media promosi, ataupun pada papan iklan jalan, yang biasanya kita bisa lihat di jalan-jalan, ataupun endorsement pada sejumlah public figure, seperti artis-artis ataupun yang orang-orang yang terkenal. Dan yang lain, dan untuk advertising sendiri, Bumame sering mengikuti pameran di GCC atau Jakarta Conference Center di Kemayoran dan banyak event lainnya. Untuk public relations-nya sendiri,
kita langsung berkomunikasi dengan konsumen agar semua informasi bisa tersampaikan, ataupun dengan sosial media seperti Instagram ataupun WA untuk menanyakan informasi mengenai jasa dan produk kami, ataupun dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Untuk personal sellingnya, biasanya PT Bumame Farmasi menggunakan staf sendiri untuk mempromosikan produknya secara langsung pada konsumen ataupun teman dekat atau juga kerabat. Untuk sponsorshipnya, PT Bumame saat ini belum memberikan sponsorship dalam bentuk apapun. Dan untuk sales promotionnya, perusahaan Bumame menerapkan sistem pemberian diskon ataupun promosikan produknya dan meningkatkan penjualan kepada konsumen. Promosi ini biasanya dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan swab lebih dari 100 orang ataupun 50 orang ataupun 100 orang lebih, di mana akan ada potongan harga ataupun free swab untuk beberapa orang. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat internet dalam melakukan komunikasi pemasaran, yaitu menjadi lebih mudah, menjadi hemat biaya, dan juga memiliki banyak pilihan dalam pemasaran, dan juga lebih tepat sasaran dan melihat hasil secara real time, dan bisa segera melakukan perubahan dan peningkatan keuntungan serta membantu riset perusahaan, riset pasar. Untuk selanjutnya yaitu analisis lingkungan pemasaran. Dalam hal ini, PT Bumame Farmasi dalam lingkungan politik, yaitu adanya kebijakan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kemenkes dalam nomor HK 0201 Menkes 455/2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan adanya kesesuaian SOP dalam surat dan ketentuan untuk perjalanan udara seperti aplikasi hack dan surat lampiran lainnya untuk penerbangan luar negeri. Dalam segi ekonomi, PT Bumi ini melihat dari kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil, sehingga sangat berpengaruh terhadap penggunaan jasa pelayanan dari Bumame, dan harganya hanya bisa dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Karena tingkat UMR yang dirasa masyarakat masih terlalu sedikit, bahkan ada yang mendapatkan gaji di bawah UMR sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari segi sosial, yaitu faktor geografis, di mana setiap daerah di Indonesia sangat berpengaruh pada pemasaran, di mana letak yang paling strategis yaitu Jabodetabek dengan gaji UMR yang mencukupi serta banyak yang dilakukannya bisnis. Dengan ini, Jabodetabek menjadi pilihan PT Bumame sebagai tempat yang paling strategis untuk melakukan pendirian perusahaan ataupun pemasaran. Selanjutnya itu teknologi. Dalam teknologi ini, PT Bumame teknologi yang terus berkembang karena sehingga perusahaan harus terus mengikuti update terbaru yang mana mungkin ke depannya bisa menjangkau masyarakat bawah untuk jasa pelayanan swab test seperti Genos yang buatan dari Indonesia yang harganya lebih terjangkau, itu sekitar 30 ribuan. Jadi Bumame belum ada alat untuk Genos yang bisa menjangkau masyarakat ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasikan posisi perusahaan terhadap pesaing. Jadi analisis ini digunakan untuk mengidentifikasikan posisi perusahaan terhadap persaingan dari pesaing-pesaing yang ada, ancaman pesaing-pesaing baru, ancaman produk-produk atau jasa substitusi, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan, dan kekuatan menawar dari pemasok-pemasok diantaranya. Untuk aspek penyedia pemasok, yaitu kekuatan pemasok dari penyedianya Bumame sendiri, yaitu kualitas tenaga kerja dan alat yang disediakan.
di mana kualitas tenaga kerja BUMN itu sudah terlatih dan juga alat yang disediakan sudah lengkap, di mana seperti perawat yang melakukan swab test sudah sesuai SOP, di mana memakai APD lengkap dan juga ruangan dan alat kesehatannya sangat steril. Dan untuk kualitas labnya sendiri memiliki sertifikat ISO dan juga terakreditasi oleh Kemenkes. Dan juga semakin banyaknya permintaan untuk lebih cepat hasil dan akuratnya swab test. Untuk aspek pesaing yaitu harganya lebih murah dan hasil akurat dan valid setiap negara dan penerbangan. Dan hasilnya lebih cepat dan banyak penyedia jasa COVID-19. Jadi harga yang ditawarkan untuk Umame sendiri termasuk murah karena sudah termasuk dengan hasil surat dan juga alatnya sendiri. Serta surat dari Umame sangat valid untuk penerbangan domestik di seluruh Indonesia dan juga untuk ke luar negeri di beberapa negara. Untuk aspek pembeli yaitu ada pekerja, pembisnis, dan traveler. Di mana untuk pekerja ini sangat dibutuhkan untuk perjalanan bisnis ataupun meeting ataupun ada event dari perusahaan tersebut. Untuk pembisnis sendiri bisa dilakukan kebutuhan untuk swab test ini untuk perjalanan bisnis, untuk meeting ataupun event lainnya. Untuk traveler sendiri menggunakan jasa Umame sangat penting karena untuk perjalanan keluar kota ataupun memakai kendaraan udara ataupun darat. Dari aspek produk, yaitu ada ancaman produk pengganti, yaitu seperti kualitas produknya, harga dan kemudahan mendapatkannya, seperti ancaman kualitas produknya itu seperti Genus yang sudah terakreditasi Kemenkes tentunya, dan juga harga yang lebih murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat di bawah, serta kemudahan untuk hasil dan mendapatkannya. Sekian dari presentasi saya dari tugas besar 2 pemasaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.